Wake up, she's screaming, dude. Let's go. Let's go. Halo guys, welcome back to my channel. Perkenalkan, nama aku Sherry Antoinette. Karena permintaan kalian lagi yang pingin banget aku bahas Life of Luxury, aku tuh bingung banget kalau misalkan aku bahas yang lain. Pasti kalian pingin banget nih Life of Luxury atau Luxury Dark. Makanya aku memutuskan untuk tiap minggunya pasti aku upload salah satu dari Parker dan Chester itu pokoknya. So, bagi kalian yang baru pertama kali nonton aku mau jelasin dulu tentang Life of Luxury. Life of Luxury itu jadi kayak YouTuber, tapi YouTuber ini terdiri dari dua orang, yaitu Parker dan Chester. Dimana mereka itu sering banget menyelesaikan masalah-masalah orang, tapi masalah-masalahnya itu yang serem-serem banget. Jadi lebih kayak Ghostbuster atau pengejar hantu. Tapi ini bukan pengejar hantu sih, lebih pengejar ke arah psikopat gitu. Dan untuk yang masih nanya ini real atau enggak, aku sendiri nggak tahu. Tapi menurut aku mungkin ini juga settingan, karena dia itu juga bilang kalau misalkan tujuan ini untuk entertain, tapi mereka nggak ngomong kalau ini itu palsu, ini tuh asli. Tapi menurut aku sih ini seru aja untuk dibahas, karena menarik-menarik banget. So, langsung aja kita mulai ke ceritanya. Jadi, Life of Luxury kali ini datang dari seorang gadis yang berusia 19 tahun yang bernama Charlotte. Jadi, Charlotte ini ngirim email nih ke Parker sama Chester karena dia merasa kalau teman serumahnya dia tuh ada yang nggak beres gitu. Jadi, kalau misalkan di sana, jadi kayak ada kos-kosan gitu lah. Tapi kos-kosannya itu cuman kayak satu rumah, dimana satu rumah itu biasa dia berbagi dengan teman lain gitu. Dan mereka tidak harus cewek-cewek, cowok-cowok gitu. Mereka biasa aja kalau misalkan teman rumahnya itu adalah beda jenis. Jadi Charlotte ini memang baru pindah ke rumah ini, dan teman rumahnya tuh si Derek yang adalah cowok. Nah, si Charlotte bilang teman rumahnya tuh kadang-kadang aneh banget. Kadang-kadang dia baik banget, friendly banget, tapi kadang-kadang dia menyeramkan banget. Jadi si Charlotte bingung gitu loh, ini teman rumah gue tuh punya kepribadian ganda atau apa. Dan juga Charlotte tuh kalau malam mendengar suara-suara aneh di dalam rumahnya yang dia nggak tahu apa. Nah, terus kalau misalkan dia nanya ke si Derek, Derek tuh kayak sosok nggak tahu aja, sosok kayak nggak ada apa-apa. Nah, jadi sebelum ada si Charlotte, si Derek tuh punya teman rumah lainnya, tapi tiba-tiba tuh menghilang begitu aja. Si Charlotte bingung teman rumahnya tuh terakhir kemana, tapi si Derek cuma bilang dia menghilang. Kesalahan sih sebenarnya ada di Charlotte ya. Kalau pertama kali dia lihat kok aneh nih teman rumah gue ya, gue sih nggak bakal mau untuk kayak satu rumah sama orang yang menurut dia udah aneh, tapi dia tetap masih melanjutkan ya, makanya jadi begini. Nah, akhirnya Charlotte kayak udah bingung banget harus kemana. Dia meng-email Parker sama Chester untuk memecahkan hal ini. Nah, Parker sama Chester kali ini terlihat lebih semangat untuk menyelesaikan kasus ini ya. Mungkin mereka merasa ini kasus yang seru dan lebih asik gitu. Jadi mereka semangat aja, mereka juga penasaran apa yang sebenarnya terjadi sama Charlotte dan Derek ini. Oke, sesampainya di rumah Charlotte, Parker sama Chester benar-benar disambut hangat banget sama Charlotte. Charlotte terlihat tuh kayak gadis yang ceria, gadis yang ramah, seperti itu. Nah, terus akhirnya Charlotte mengizinkan Parker sama Chester masuk ke dalam rumahnya. Terus dia duduk-duduk seperti biasa. Terus Parker udah mulai nanya, itu teman kamar sebelumnya tuh kemana? Nah, si Charlotte bilang yang bikin seremnya, teman sekamarnya itu benar-benar hilang begitu aja. Dan yang menyeramkan itu, barang-barang teman sekamarnya itu masih ada di kamarnya si Charlotte. Jadi tuh kayak benar-benar menghilang aja, bukannya dia kabur dari rumah, bukannya dia udah pergi dari rumah itu, tapi orangnya tuh kayak ditelan bumi gitu. Yang lebih parahnya, handphone dan pakaian-pakaian temen rumahnya Derek dulu itu tuh benar-benar masih ada. Kalau menurut aku, kalau misalkan dia pergi pun dia pasti bawa handphone, apalagi remaja. Bawa pakaian udah pasti, tapi ini benar-benar kayak orang yang aduh amit-amit ya, kayak orang yang dibunuh gitu, terus dianya menghilang tapi barang-barangnya masih ada. I actually forgot to tell you this. So when I got here, he said that she was all moved out, but all of her stuff was still here, like literally everything, like her phone, her clothes, like everything. Nah, terus saat si Parker mulai mengulik-ngulik lagi, tiba-tiba datanglah satu sosok yang menyeramkan, yaitu Derek. Yeah. So what do these noises sound like? Hold on. Hey guys, what's going on? Tapi di sini Derek itu tidak semenyeramkan seperti yang diceritakan oleh Charlotte. Jadi kayak menurut aku si Derek tuh oke-oke aja kok. Derek ramah banget gitu. Dia bilang, apakah kalian teman Charlie? Nah, terus si Parker nanya, Charlie, kenapa kamu memanggil dia dengan sebutan Charlie? Nah, si Derek bilang kalau itu adalah kayak sebutan kasih sayang dia. Nice to meet you guys. Are you guys friends with Charlie? Yeah, sort of. You're calling her Charlie, is that not Charlotte? It's my little nickname for her. Yeah. Saat itu si Derek tuh langsung kayak mengelus rambutnya si Charlotte itu, yang membuat Charlotte tuh benar-benar nggak nyaman dan berasa banget kayak risih akan hal itu.
Tapi di sini terlihat kalau misalkan si Derek itu kayaknya memang menyimpan hati sama si Charlotte. Nah, terus si Derek juga curiga kenapa nih kayak ngerekam-rekam video, ada apa memang di sini. Nah, terus si Parker sama si Charlotte sama Chester semua itu berbohong seolah-olah mereka itu lagi ada tugas sekolah dan itu memang untuk keperluan mereka harus ngerekam seperti itu. Nah, si Parker juga bilang kalau misalkan boleh nggak kita ngobrol-ngobrol dulu gitu. Jadi kayak mengusir secara halus gitu lah. Tapi si Derek benar-benar nggak tersinggung. Derek tuh benar-benar peka dan meninggalkan mereka untuk melanjutkan pembicaraan. Jadi kayak sopan banget gitu loh si Derek, nggak seperti yang diceritakan oleh Charlotte. Yeah. So, why are you guys filming this? It's just something for school. Yeah, Derek, do you mind like giving us a little bit to talk? Not to be rude, but we're kind of like in conversation. Yeah, sure. Okay, thanks. Yeah. Nah, setelah si Derek pergi, Parker kembali menanyakan suara-suara yang didengar oleh Charlotte kalau misalkan malam tuh suara seperti apa. Dan Charlotte bilang kalau misalkan suara itu kayak suara-suara teriakan, suara bising, dan setiap ada suara-suara itu, si Charlotte tuh ngetuk ke kamarnya si Derek untuk nanya itu tuh ada apa. Dan Derek tuh cuma bilang kalau misalkan dia nggak tahu apa-apa, benar-benar kayak orang no idea aja gitu, kayak pura-pura bodoh atau gimana. I've heard yelling, some squishing noise, all kinds of things, and whenever I knock on his door to ask him what's going on, he just pretends like he doesn't know. Nah, akhirnya si Charlotte mengantarkan Parker sama Chester yang mau nginep di situ ke kamarnya mereka. Nah, terus Chester sama Parker tuh tadinya udah mau masangin kamera ke sekeliling rumah, tapi belum bisa karena Derek masih ada di situ, takutnya curiga kan. Nah, tapi tiba-tiba Chester udah ngeliat Derek itu pergi dari rumah. Nah, langsunglah mereka bergegas, langsung taruh-taruh kamera-kamera di sekeliling rumah, taruh di dapur, terus juga taruh di ruang keluarga, pokoknya taruh di semuanya termasuk di kamarnya Derek. I need to be on the southern facing side of the house. Dude, he's leaving now. He's leaving? Are you sure? Yeah, Derek's leaving now. Okay. He's leaving on the set of the cameras. Yeah. Okay, so one in the kitchen. We already have a camera in our room, so. Okay, so we just need to put the camera in Charlotte's room. Hey, sorry if we woke you up. Can we put a camera in your room? Oh yeah, that's fine. Okay, so we just need to put this camera in Derek's room. Nah, setelah dia masuk ke kamarnya Derek, itu tuh aneh banget karena Chester melihat kalau misalkan Derek itu tidur sama sebuah bonekanya boneka cewek. Yang serem banget dong, Derek udah segede gitu masih tidur sama boneka dan boneka cuma satu, seolah-olah apa maksud boneka itu gitu. Tapi si Parker bilang ya udahlah itu nggak penting, ibarat kayak gitu, dia langsung keluar aja karena dia merasa itu ya udahlah itu kan privasi orang. Yo, what's that? Sit down on his bed. Just ignore it. Let's go. Oh ya, tidak lupa juga si Parker sama Chester juga pasang kamera di kamarnya Charlotte. Dan 1 jam kemudian Derek itu udah kembali ke rumah. Parker dan Chester juga udah bersiap untuk tidur dan akan menunggu untuk melihat rekamannya keesokan harinya. Tapi malam itu bener-bener nggak ada kejadian hal aneh-aneh, nggak ada teriakan-teriakan yang membangunkan mereka. Mereka tuh tidur aja sampai pagi hari. Dan mereka juga bingung kayak kok nggak ada apa-apa, kayak santai-santai aja. Tapi mereka coba ngeliat footage untuk melihat Derek tuh ngapain aja sih semalaman sebenarnya. Nah, ternyata saat dilihat footage ya Derek itu benar-benar nggak tidur sama sekali. Dia cuman ada di pinggir kasur gitu dan dia benar-benar kayak madep tembok, diem, nggak tidur. Dan dia itu tiba-tiba ngambil boneka yang dicurigai Chester tadi, boneka cewek. Terus dia mulai menyisir boneka itu dan dia itu menyisirnya benar-benar lama banget sambil bernyanyi. Dan dia itu nyanyi seperti seorang perempuan, bukan seperti seorang laki-laki, kayak halus, agak-agak cempreng gitu loh. Dan itu benar-benar terjadi berjam-jam yang bikin seram. Sampai jam 4 pagian dia akhirnya mulai beranjak keluar tuh dari kamarnya menuju kamar si Charlotte. Dan yang dia lakukan tuh cuman benar-benar natapin Charlotte. Ini Charlotte nih, dia cuma natapin Charlotte tidur dan itu cukup lama gitu waktunya. Terus akhirnya udah mau pagi ya dia pergi lagi aja dia ke kamarnya. Jadi Charlotte juga nggak tahu apa-apa. Kalau misalkan dia ngapa-ngapain tuh nggak tahu karena dia nggak ngapa-ngapain, dia cuma ngeliatin gitu doang. Nah, si Charlotte yang melihat hal itu, kalau misalkan selama dia tidur ternyata dia diliatin, langsung ketakutan dong. Kalau aku jadi Charlotte juga aku langsung pergi dari rumah itu, kayaknya udah nggak bisa lagi dong. Bisa aja Derek itu mau melakukan apapun yang
kita tidak pikirkan kepada si Charlotte. Nah, sehingga si Parker sama Chester tuh udah masang kunci nih di sini. Udah masang kunci tempat si Charlotte supaya kejadian ini tidak terulang lagi. Nah, saat mereka lagi diskusi di ruang keluarga, tiba-tiba Derek itu datang dan benar-benar masih ramah banget menawarkan mereka kopi, menyapa mereka. The lock is pretty good. We installed it ourselves. Hi guys. What's up, man? How's it going? Good morning. Do you want any coffee? No, I'm good, dude. Thanks. Toast? No, I'm good. Thank you. I'm fine. Thanks. Dan lagi-lagi si Derek itu memperlakukan si Charlotte itu benar-benar bikin Charlotte tuh kayak nggak nyaman gitu loh, kayak risih banget gitu. Nah terus si Parker itu bertanya ke si Derek kayak mancing gitu. Derek kan nggak tidur nih, dia tahu kan, dia nanya bagaimana tidurmu. Nah si Derek malah jawab, aku tidur seperti bayi, kayak ibarat tuh dia nyenyak banget, pules banget. Padahal kan mereka tahu kalau misalkan Derek itu nggak tidur sama sekali. Sleep. I slept like a baby. Yeah, what about you guys? How did you sleep? Slept pretty well. Yeah. I'm gonna go make some coffee. Why are you so grumpy today? Dan si Derek itu tiba-tiba udah dia habis nawarin kopi, dia terus akhirnya pergi. Nah tapi tiba-tiba dia itu diam mematung, terus dia lihat balik, terus dia kayak tatapannya kayak berubah 180 derajat dari yang tadinya dia ramah, tapi kayak dia marah, terus dia kembali lagi, terus dia jalan. Itu seolah-olah benar yang dikatakan Charlotte, kadang-kadang dia bisa friendly, kadang-kadang dia bisa berubah menjadi sosok yang menyeramkan banget. Nah terus ini nggak seperti biasanya cuma ada satu malam, si Parker sama Chester akhirnya nginep lagi di malam kedua dan menunggu apa yang terjadi. Lagi-lagi malam ini terlihat kalau misalkan Derek itu nggak tidur sama sekali dan hanya duduk di atas tempat tidur sampai jam 3 dini hari. Dan dia akhirnya mulai keluar dari kamarnya, dan kalian tahu nggak, dia bukan ke kamar Charlotte, tapi si Derek itu ke kamar Parker dan Chester, dan dia benar-benar ngeliatin Parker dan Chester seperti dia ngeliatin Charlotte kemarin ini. Dan setelah itu dia menuju kamar Charlotte. Nah padahal si Parker sama Chester udah kayak kunci kamarnya si Charlotte kan, tapi tiba-tiba si Derek ini masuk ke kamarnya Charlotte dengan mudahnya. Dan lebih anehnya lagi, dia tuh nggak cuman masuk cuman ngeliatin seperti kemarin doang, dia itu malah membuka selimutnya Charlotte seolah-olah dia marah banget. Otomatis di situ Charlotte benar-benar kebangun dan terkejut banget dong, dan bahkan dia berteriak akhirnya membuat Parker dan Chester kebangun. Nah terus Parker sama Chester langsung bangun, langsung bergegas masuk ke kamarnya si Charlotte dan melihat si Derek itu memang lagi di situ. Dan terus Parker sama Chester benar-benar marah dan menyuruh si Derek itu untuk keluar dari kamar Charlotte. Dan di sini Derek juga mencoba untuk melindungi dirinya. Dia bilang dia melakukan ini semua demi Charlotte karena dia peduli dan hanya ingin melindungi si Charlotte. Jadi mungkin si Derek itu merasa Charlotte itu dalam keadaan bahaya, dia harus ngeliatin terus, seperti itu kali ya. No! What are you doing? Get out! No! Leave! I'm seeing Charlotte. Why are you coming in her room at night? Just to watch and see her. To watch what? Dude, go back to your room. Don't get in my face, dude. Dude, leave. This isn't your room. Get out. I like to protect her, okay? You're not anyone. Just leave. You're coming in my house. I need you to get out. Let's go. We need to go. I don't like that you're in here. It's really hurting. Okay, well, she's not living here anymore. Parker membawa si Charlotte segera keluar dari sana dan menguncikan Derek di kamarnya si Charlotte itu. Nah terus si Derek itu benar-benar langsung kayak teriak-teriak menggunakan kata kasar, kayak aslinya Derek itu mulai keluar di situ. Nah terus habis itu si Charlotte langsung dibawa pergilah sama si Parker sama Chester, langsung ke mobil, langsung lari. Dan dimana akhirnya mereka juga melaporkan hal itu ke pihak berwajib untuk diselidiki karena kemungkinan besar ada sesuatu yang juga terjadi sama teman kamarnya si Derek yang dulu sebelum adanya si Charlotte. Tapi benar-benar untung banget si Charlotte itu berhasil pergi dari situ, berhasil menghubungi Parker sama Chester. Kalau enggak juga aku nggak ngerti lagi apa yang nantinya bisa terjadi sama si Charlotte. Menurut kalian apa yang dimaksudkan Derek? Apakah Derek itu telah membunuh teman kamar yang sebelumnya atau apa yang diinginkan Derek sekarang ini? Kalian komen di bawah ini. So, sekian dulu dari aku tentang Life of Luxury. Kalau kalian suka dengan video semacam ini, jangan lupa kalian DM Instagram aku dan follow Instagram aku ke @cherryantoinette. Dan kalian kalau punya TikTok, kalian boleh follow TikTok aku ke @cherryantoinette. So, sebelumnya aku mau minta maaf apabila aku ada salah kata, salah pengucapan, salah sesuatu yang tidak berkenan di hati kalian. Aku minta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih udah nonton video ini sampai sini. Sampai jumpa.